Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan bangsa Arab pra-Islam dan sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad pra-hijrah ke Madinah. Kan mengenai kondisi bangsa Arab sebelum adanya Islam. Yang pertama mengenai kondisi sosial. Jadi struktur sosial masyarakat berbasis kesukuan atau kabilah yang sangat kuat. Artinya kehidupan masyarakat pra-Islam itu diatur oleh ikatan kabilah. Nah, kabilah ini menjadi pelindung, pengatur hukum, dan juga sumber identitas seseorang. Lalu yang kedua ada loyalitas utama pada suku, bukan pada hukum atau negara. Pada masa itu belum ada negara yang menyatukan seluruh bangsa Arab. Jadi setiap orang lebih setia kepada kabilahnya atau sukunya daripada aturan negara atau aturan bersama. Lalu yang ketiga ada fanatisme suku Asyabiyah. Hal itu memicu perang antar suku. Karena fanatisme yang berlebihan sedikit saja itu bisa terjadi masalah, bisa berujung pada peperangan dan juga kebrutalan antar suku. Lalu ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini yang pertama ada dari kaum bangsawan, yaitu di mana kaum bangsawan ini memegang kekuasaan dan harta, dan juga mereka ini dihormati dan dipandang sangat tinggi. Lalu yang kedua ada budak dan wanita. Jadi budak dan wanita ini berada di lapisan paling bawah. Perempuan ini sering dipandang rendah, bahkan kalau zaman dulu itu bayi-bayi perempuan ini bukan dihukum mati ya, dibunuh atau dikubur hidup-hidup karena dianggap aib bagi keluarga. Jadi kesimpulannya pada masa pra-Islam ini masyarakat Arab hidup dalam sistem kesukuan yang sangat kuat. Identitas mereka ini lebih melekat pada kabilah daripada pada sebuah negara atau hukum tertulis. Fanatisme suku atau Asyabiyah ini juga sering menimbulkan peperangan antar suku yang sangat panjang. Jadi perangnya itu berjalan sangat panjang dan juga brutal. Nah, dari sisi stratifikasi sosial ada perbedaan mencolok, yaitu kaum bangsawan ini memiliki kekuasaan dan harta, sedangkan budak dan perempuan ini berada pada lapisan paling bawah. Bahkan praktik mengubur bayi perempuan hidup-hidup ini masih sering terjadi. Jadi kondisi sosial seperti inilah yang menjadi latar belakang munculnya ajaran Islam. Lalu yang kedua ada kondisi budaya. Dari bahasa, orang-orang di sana itu sangat mahir dalam membuat syair dan juga puisi. Orang Arab itu terkenal dengan kemampuan berbahasa yang indah, terutama pada penyusunan atau pembuatan syair dan juga puisi. Jadi banyak sekali syair-syair dan puisi yang dibuat oleh orang-orang pada zaman tersebut. Apa sih pentingnya puisi? Yaitu sebagai media komunikasi, sejarah, dan juga propaganda. Nah, puisi ini digunakan untuk menyampaikan pesan. Jadi pentingnya puisi ini digunakan untuk menyampaikan pesan, menyimpan sejarah, bahkan memprovokasi antar suku. Lalu ada pusat pertemuan. Pusat pertemuan ini berada di Pasar Ukaz sebagai festival puisi. Nah, di pasar ini para penyair terbaik itu berkumpul membaca syair dan berkompetensi. Lalu ada tradisi lisan, yaitu pengetahuan diturunkan dari hafalan. Karena tingkat buta huruf di sana pada zaman dahulu itu sangat tinggi, jadi mereka banyak mengandalkan hafalan dan tradisi lisan untuk mewariskan ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, walaupun kondisi sosialnya keras, bangsa Arab pra-Islam ini memiliki budaya yang sangat tinggi dalam bidang bahasa dan sastra. Mereka ini sangat mahir dalam membuat syair dan puisi. Nah, puisi ini digunakan bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai sarana komunikasi, sejarah, bahkan propaganda antar suku. Nah, Pasar Ukaz ini menjadi pusat pertemuan sekaligus festival puisi terbesar. Namun, budaya mereka ini masih bersifat lisan karena kebanyakan masyarakat pada zaman dahulu itu buta huruf. Jadi, tradisi hafalan itu menjadi utama pewarisan ilmu. Selanjutnya ada kondisi agama. Yang pertama ada politeisme atau mayoritas ini menyembah banyak berhala. Jadi setiap suku biasanya memiliki sesembahan sendiri. Lalu ada pusat ibadah, yaitu ada di Ka'bah Mekah dengan berhalanya itu lebih dari 360. Nah, Ka'bah ini pada zaman dahulu itu menjadi pusat peribadatan, tapi disalahgunakan dengan penempatan berhala di sekitarnya. Contoh-contoh nama berhalanya ini kita sudah sering mendengar ya. Ada Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Ini adalah sesembahan terkenal yang digunakan oleh masyarakat Arab pada masa pra-Islam. Lalu pada zaman dahulu itu ada agama lain, yaitu ada agama Yahudi, Nasrani, dan Hanif. Nah, selain penyembahan berhala ini ada pula sebagian kecil yang memeluk agama Yahudi, Nasrani, serta kaum Hanif yang mencari ajaran tauhid Nabi Ibrahim. Selanjutnya ada pengaruh terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi kondisi bangsa Arab pada pra-Islam ini memberi banyak tantangan bagi dakwah Nabi Muhammad. Dari sisi sosial, ajaran Islam ini menekankan persaudaraan dan kesetaraan yang
bertentangan dengan sistem kesukuan yang fanatik. Nah, dari sisi budaya, musuh-musuh Islam ini sering menggunakan syair untuk mengejek ajaran Nabi. Tetapi keindahan bahasa Al-Quran ini justru menjadi mukjizat yang tidak bisa ditandingi. Nah, dari sisi agama, seruan tauhid ini sangat mengancam kedudukan penjaga berhala di Mekah sehingga menimbulkan penolakan keras, bahkan penganiayaan terhadap umat Islam. Jadi dampak dari dakwah Nabi ini, lawan Islam itu menggunakan puisi untuk mengejek dakwah Nabi, namun Al-Quran hadir dengan bahasa yang indah dan tak tertandingi sehingga menjadi mukjizat sekaligus senjata utama dakwah Nabi Muhammad. Selanjutnya, peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad sebelum hijrah. Peristiwanya yaitu wahyu pertama Kanjeng Nabi SAW di Gua Hira. Malaikat Jibril datang kepada beliau untuk menyampaikan wahyu pertama dari Allah, yaitu berupa surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini adalah perintah langsung dari Allah yang menandakan awal mula turunnya Al-Quran. Kemudian apa yang Rasulullah lakukan di Gua Hira? Dan awal mulanya gimana kok Rasulullah itu bisa datang ke Gua Hira? Jadi awal mula Rasulullah datang ke Gua Hira itu karena beliau resah karena masyarakat di lingkungannya itu melakukan kegiatan yang tidak manusiawi dan semuanya menyembah berhala. Serta di lingkungan beliau tidak ada keadilan. Sehingga Rasulullah datang ke Gua Hira untuk melaksanakan uzlah. Uzlah adalah kegiatan menenangkan jiwa dan pikiran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kegiatan pertama kali Rasulullah di Gua Hira adalah uzlah. Kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau dengan menyampaikan utusan Allah. Dari situlah terjadi peristiwa penting sebelum hijrah Nabi Muhammad, yaitu nuzulul Quran, yang mana turunnya Al-Quran pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian terdapat juga peristiwa-peristiwa lain. Yang pertama yaitu tahun kesedihan atau Yaumul Husni. Kenapa dinamakan Yaumul Husni? Karena pada saat itu Rasulullah mengalami kesedihan yang mendalam karena paman beliau nama Abu Thalib meninggal dunia, dan juga meninggalnya Siti Khadijah yaitu istri Nabi Muhammad. Kemudian ada peristiwa Baiat Aqobah. Baiat Aqobah adalah perjanjian Bani Yasrib untuk mendukung sepenuhnya ajaran agama Islam dan hijrah Nabi Muhammad. Hal ini kemudian menjadi pertanda bahwasanya Rasulullah akan melaksanakan hijrah ke Madinah. Yang terakhir adalah peristiwa ancaman pembunuhan dari kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad, yang ancaman pembunuhan karena Bani Quraisy tidak setuju dengan ajaran Islam yang disebarkan Nabi Muhammad. Kaum Quraisy menjarah rumah Nabi Muhammad, kemudian Rasul ditemani dengan Umar bin Khattab bersembunyi di Gua Sur. Pada peristiwa ini Rasulullah dan Umar bin Khattab diberikan pertolongan oleh Allah melalui perantara laba-laba dan juga burung yang membuat sarang di pintu gua sehingga kaum Quraisy tidak berhasil menemukan mereka. Lalu bagaimana peristiwa ini membentuk ajaran Islam dan integrasi dalam pembelajaran di MI atau SD? Yang pertama yaitu pengakuan Tuhan Yang Maha Esa, atau terdapat ajaran Tauhid. Dengan wahyu pertama Rasulullah SAW yaitu surat Al-Alaq, ayat pertama berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Tuhanmu. Dari situlah dijelaskan bahwasanya kita harus mengagungkan Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pentingnya ilmu pengetahuan melewati ayat 1 yaitu Iqra. Jadi kita sebagai kaum muslimin harus menuntut ilmu mulai lahir hingga yang lahat. Juga terdapat tersebut tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ketiga yaitu teladan dan semangat berdakwah Rasulullah SAW yang patut kita contoh untuk tidak pantang menyerah. Lalu penerapan dalam pembelajaran di MISD untuk pengembangan karakter peserta didik, yaitu dengan guru melakukan storytelling dan sirah nabawiyah. Yang ketiga, sosial dan empati yang diterapkan di lingkungan sekolah. Penerapan karakter pendidik, karena guru itu karakternya
contoh oleh siswanya sehingga menjadi contoh yang baik. Kemudian yang keempat, penanaman nilai melalui aktivitas ibadah. Dapat dilakukan dengan melaksanakan duha bersama sebelum pembelajaran dimulai. Dan yang terakhir adalah diskusi dan refleksi tentang cerita-cerita Rasul. Sekian presentasi dari kalau terdapat salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.